Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah ya, di malam yang penuh berkah ini kita bisa ketemu lagi di titik balik perubahan. Baik, sebelum kita awali kelas kita malam ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat dan kepahaman dalam kita setiap malam ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang Jago, Halo, ya, monggo. ya gantinya yang tadi pagi, soalnya semalam saya lagi bertapa. Masya Allah. Sore ilham. Saya ikut anak koncoku, ada teman saya yang lagi minta dikunjungi. Di mana Oke, ya? ya di Jogja. Cuman Oh, tempatnya itu nggak ada yang tahu. Masya Allah. Jadi kalau ke sana sendiri, Sip, sip, sip. jarang-jarang. Hampir nggak ada yang tahu lah. Kecuali Mas Didu. Oke, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin kembali program kita masih dengan daily reflection ya. Terus rencana sih malam ini ada obrolan. Ada Mas ini enggak ya? Siapa? Siapa tadi kan? Astagfirullahaladzim. Bentar. Uh, Astagfirullahaladzim. Saifullah. ada nggak Pak Saiful? Kalau ada nanti habis ini. Hadir Bang. Oh ya, habis ini nanti kita kalau mau ngobrol-ngobrol bisa. Tapi kita bahas ini dulu ya. Yang 18 ini. Bahwa penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan itu menyingkapkan kebenaran. Cuman kan penyerahan diri kepada Tuhan itu harus ada ilmunya lah. Nggak bisa kita hanya ngomong saya serahkan semua kepada Tuhan. Dan kan enggak gitu. Ya, dan. Jadi saya ngobrol kemarin sama teman saya, bangsa kita ini latah gitu ya. Segala orang itu boleh memberi ceramah lalu diikuti padahal tanpa ilmu. Bangsa yang latah. Ya kan, nggak ngerti apa-apa loh. Misalnya suruh sabar, padahal nggak ngerti sabar itu. Suruh ikhlas, tapi nggak ngerti ikhlas yang dimaksud di agama itu kayak apa. Gitu. Seolah-olah dia tahu. Gitu. Kacau. Gitu. Sama juga dengan disuruh pasrah. Ya, sama juga ketika kita bilang pasrahkan semua kepada Allah. Itu seolah-olah kita tahu itu. Padahal itu kita nggak tahu apa-apa tentang wong pasrah ini kan makom. Makom. Dan kita sudah melakukan pemetaan bahwa kalau itu sudah bawa-bawa nama Tuhan, itu kan minimal dia harus ngeh dengan kesadaran dimensi ketujuh. Kalau enggak, yo itu enggak bisa itu. Kesadaran dimensi ketujuh kan bahwa aku ini hidup hanya mengekspresikan kehadiran Allah. Di situ bisa juga dimaknai sebagai sudah pasrah, artinya aku itu sudah memasrahkan posisi egoisnya bahwa aku ini hidup hanya untuk mengekspresikan diriku sendiri.
Kan bisa dipahami di situ. Gitu. Seperti itu. Jadi yang disebut dengan pasrah itu adalah memasrahkan posisi aku yang es kecil. Berarti ini besar sekali. Ada dua berarti yang harus dipasrahkan. Yang pertama, dualitas dengan keilahian, dan dualitas dengan kemanusiaan. Ini harus dipasrahkan. Nah ini kan bukan pekerjaan seperti saya udah pasrah. Bukan pekerjaan begitu. Persoalannya itu yang terjadi di masyarakat itu, yaitu latah tadi, latah. Nggak mengerti posisi aku, tahu-tahu langsung belajar soal sabar, ikhlas, pasrah, macam-macam. Tanpa dimanani posisi akunya itu gimana sih? Ya, seperti itu. Jadi tanpa ilmu kita mati konyol. Kita sudah merasa pasrah dan kemudian ternyata putus asa setelah diukur di Hawking, putus asa. Akunya itu putus asa. Gitu. Putus asa ya dimensi ketiga. Gitu. Sementara kepasrahan dalam pengertian itu memasrahkan seluruh posisi dualitas, ya minimal dimensi ketujuh. Ya, cuman jadi sebenarnya masyarakat kita itu tidak mengerti sama sekali gitu. Operasional jiwa itu. Ya. Dan sembarang kita memberi nasihat. Yang sabar ya, oh maksudnya. Ya, kamu yang ikhlas, apa maksudmu? Gitu. Beri nasihat kayak gitu, kayak tahu aja. Makanya kalau lagi ini, yang gak mau dinasehatin. Kayak tahu aja dia. Dulu begitu saya. Dikiranya sabar, ikhlas tuh sesuatu yang apa ya? Dikiranya kosakata itu sesuatu yang dimengerti oleh masyarakat. Enggak ngerti. Konsep sabar itu kayak apa sih yang dikehendaki oleh agama? Kita nggak belajar itu. Konsep ikhlas, holis, itu kayak apa gitu kan? Orang nggak ngerti. Kasihan. Jadi belajar agama kita tanpa ilmu. Seperti itu. Padahal kalau kita lihat kosakata itu kosakata yang bukan dari sini asal usulnya. Kayak ikhlas gitu. Itu kayak apa sih sesungguhnya? Seperti itu. Nah, setelah dibongkar dengan peta kesadaran, baru di situ bisa terlihat. Jadi peta kesadaran itu kan sebenarnya itu adalah peta yang menunjukkan geografi pengalaman aku itu. Peta yang menunjukkan lokasi, ya, lokasi pengalaman keakuan. Itu kan gunanya peta kesadaran sebenarnya. Jadi seluruh pengalaman keakuan itu sama peta kesadaran itu di baris untuk menunjukkan di mana sebenarnya diri posisi aku ketika kamu mengalami sesuatu. Di mana sebenarnya posisi emosimu gitu. Ketika kamu mengalami sesuatu. Di mana posisi spiritualmu.
ketika menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Itu gunanya peta kesadaran sebenarnya. Seperti itu. Itu yang paling penting. Jadi mesti ada, nah itulah sumbangan Hawking. Dan Hawking lokasi pengalaman keakuan ini itu didefinisikan secara matematis. Didefinisikan secara matematika asosiasi. Nggak mungkin kecampur-campur. Nggak mungkin. Seperti itu. Nggak mungkin kecampur-campur. Dan dari peta kesadaran itu, dia nggak bisa sekedar diyakini, nggak. Harus diketahui. Coba bagaimana pengetahuannya? Kalau kamu sudah pasrah itu, coba terangkan pengetahuannya. Harus kayak gitu. Jadi nggak bisa, saya yakin saya sudah ikhlas. Oh, nggak bisa itu. Namanya kesadaran itu dia harus tahu. Nggak boleh yakin. Nggak boleh yakin. Tahu, ini dia. Makanya itu gunanya diberi angka matematis. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dibilang maunya Allah begini, itu kan bermasalah. Bermasalah mungkin kalau dalilnya benar, tapi yang mengucapkan dalil itu loh. Yang mengucapkan dalil itu bisa bermasalah posisi akunya gitu. Ketika dia mengucapkan maunya Allah itu, oke, kita nggak usah mempersoalkan dalilnya. Kita persoalkan posisi akunya di mana dia mengucapkan itu. Ya kan? Kita kan selama ini selalu berlindung dari dalil, dalil, dalil. Seolah-olah kalau dalilnya benar, kemudian aku kita juga benar. Ya enggak. Dalil satu hal, posisi aku juga hal yang lain. Kayak gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata. Kita jangan terkecoh pada dalil yang diucapkan. Iya, dalilnya benar. Posisi aku justru melawan dalil itu. Seperti itu. Kayak misalnya begini, orang kan gampang sekali mengklaim dirinya bahwa aku mewakili Nabi. Tapi sebenarnya dia tidak mewakili konteks Nabi. Dia hanya mewakili konteks akunya sendiri, lalu menggunakan dalil-dalil dari Nabi untuk melindungi konteksnya gitu. Ya kan? Ya, lebih banyak seperti jadi uh, ada kebutaan konteks. Ada kebutaan konteks. Ya dalilnya benar, tapi aku yang mengucapkan dalil itu kan beda-beda tingkatannya. Beda-beda. Nah, kita tidak boleh terkecoh oleh dalil, tetapi yang harus kita periksa itu adalah posisi aku. Posisi akunya, ya itulah gunanya kita belajar. Hanya itu aja kok yang kita pelajari itu hanya soal mengenai posisi aku. Posisi aku. S besar atau S kecil. Seperti itu. Jadi, dan itu yang kemudian tuh masyarakat nggak punya kategori untuk
Nggak punya pengetahuan untuk memeriksa posisi akunya. Padahal gunanya peta kesadaran itu adalah untuk uh, menunjukkan lokasi pengalaman keakuan. Lokasi keakuanku di mana? Dalam skala Hawking, dalam skala 1 sampai 1000, lokasi akuku ini di mana? Gitu. Ya, seperti itu. Posisi akuku ini di mana? Itu toh aslinya. Belajar kesadaran ini. Gitu, Pak. Nggak ada yang lain, hanya kemawasan seperti itu. Ya kan? Cara berpikir, dan itu kan harus diperiksa sendiri. Harus diperiksa sendiri. Itu kegunaan terbesar daripada peta kesadaran. Itu bisa dibaca di Power Force tuh. Itu bisa dibaca di buku Power Force itu di halaman awal sekali, halaman prakata gitu. Kata pengantarnya. Ingat-ingat dulu itu. Jadi katanya itu begini halaman kata pengantarnya. Melalui 20 tahun kalibrasi. Jadi Hawking itu untuk membuat peta kesadaran itu dia melakukan jutaan kalibrasi selama 20 tahun gitu. Jadi dia melakukan kalibrasi selama sebanyak jutaan kali. Kalau saya mungkin enggak paling sekitar 5.000 kali. Belum ada apa-apanya dengan Hawking. Dia sudah jutaan kali selama 20 tahun. Dan pada akhirnya melalui kerja pemetaan itu ya, kita kan sekarang gampang tinggal make karena pemetaannya sudah jadi. Lah Hawking dulu masih kosong. Jadi dia ngumpulin dulu data selama 20 tahun, baru dia susun dari 1 sampai 1000. Jadi data tadi diperiksa kesamaannya gitu. Misalnya dari jutaan kalibrasi tadi menghasilkan 17 tingkat level kesadaran gitu. Berarti katakan data yang jumlahnya 1 juta tadi itu dikategori menjadi 17 kategori, 17 posisi. Padahal dia mengkalibrasi jutaan kali. Artinya dari jutaan data tadi itu hanya dikategori menjadi 17 level. Nah, 17 level. Ketemulah angka 20, 30. Itu 20 tahun dia nyusunnya. Soro gini. Susah. Dari kerja 20 tahun kalibrasi. Jadi kalau kita dibandingkan Hawking itu, saya sendiri baru 5.000-an kali lah. 5.000, nggak ada apa-apanya dengan katanya. 5.000-an kali. Jadi dari jutaan kali kalibrasi, akhirnya terpetakan. Ya, terpetakan spektrum utuh. Apa spektrum itu ya? Apa bahasanya spektrum? Jadi terpetakan cakupan, ya, cakupan itu. Spektrum ini kan cakupannya, cakupan dari
dari kesadaran manusia gitu. Spektrum ini cakupan. Bahwa kesadaran diri manusia itu cakupannya dari 20 sampai 1000 itu dari hasil kalibrasi jutaan kali. Kemudian dianalisis secara mendalam. Jadi Hawking itu 20 tahun mengkalibrasi jutaan kali, 10 tahun itu analisis. Jadi 30 tahun dia baru selesai. Nah, kita baru 2 bulan, kayaknya lama saya belajar ini Bang Azhar. Ya terserah kau lah. Hawking itu 20 tahun mengkalibrasi, 10 tahun menganalisis. Jadi dia itu kalau nggak salah dari usia 38 dia itu. Selesainya di usia 68 nggak salah. Nah, kalau ilmu begitu. Nah, akhirnya ketahuan cakupan level kesadaran diri manusia. Ketahuan cakupannya. Spektrum itu cakupan lah kalau bahasa. Tahu cakupan ya? Kalau bahasa menanya cakupan itu tidak. Tidaknya itu from to-nya tahu dia. Tidak itu kan dari A sampai B ini kan cakupan bahasa Indonesia. Kalau bahasa di kampung itu tidak. Dia punya tidak itu dari sini sampai sana. Seperti itu. Ya kan? Dari situ Hawking melakukan analisis. Karena dia sudah tahu cakupan bahwa pengalaman diri manusia itu pokoknya muter-muter di 1 sampai 1000 20 sampai 1000 aja, muter-muter di situ aja. Muter-muter di situ. Lalu dia analisis. Yang kaya siapa, yang miskin siapa. Dia analisis begitu kan. Maka muncul tabel kayak begini. Ini hasil analisisnya kan. Yang susah, oh ini dia kalau dia muncul tabel kayak begini. Ya, toh. Cakupannya kan sudah ini. Oh, yang miskin itu berarti di sekitar sini dia kesadaran. Yang miskin banget, di bawah lagi gitu. Yang miskin sekali gitu di bawah lagi. Itu dulu saya baca ini 2009 tuh, wah kalau tahu kayak gini saya nggak bakal miskin. Kenapa? Saya udah tahu lokasi kesadarannya orang miskin, jangan di situ berarti. Jangan di situ. Kan udah tahu kalau kalau di situ miskin, lah ngapain di situ? Ya, itu saya 2009 tuh tahu itu gitu. Oh, kalau kayak gini insya Allah nggak bisa miskin. Kenapa? Ada lokasi kesadarannya. Nah, ngapain di situ? Nah, itu sumbangan Hawking gitu. Jadi memberikan pengertian baru akan perjalanan hidup manusia gitu. Walah, sudah susah. Sudah susah. Jadi memberikan pengertian baru. Kenapa tuh ini? Saya itu kalau lahir di kampung yang susah. Lah di sini mereka main-mainnya. Di angka-angka di bawah 200 sih. Sementara Barat itu 400-an. Pantas kaya. Jadi ternyata masyarakat itu sudah ada. Lapisan masyarakat itu adalah lapisan kesadaran akunya sehari-hari. Nah, dari situ dulu saya, oh kalau begini caranya, insya Allah Anda akan miskin. Pelajarilah seperti itu. Makanya saya waktu tahun 2010, saya mafasrun di Jogja.
Fasrun ditawarin pekerjaan jadi profesor, saya nggak mau, saya mau pelajari ini aja. Fasrun pulang kerja, saya udah punya toko. Udah tahu sainsnya kok, malah nggak dipelajari. Tapi harus dipelajari sendiri. Nggak bisa biar Bang Aswar saja yang belajar, kita yang nggak bisa begitu, kesadaran. Karena kesadaran itu kan dia sesuatu yang sangat-sangat subjektif, radikal subjektif. Yang dimaksud dengan radikal subjektif itu bahwa tubuh ini itu tubuh pada aku, gitu. Keluarga ini itu keluarga pada aku, gitu. Itu yang disebut dengan radikal subjektif. Negara ini itu negara pada aku, gitu. Bisnis ini itu bisnis pada aku. Jadi tidak ada yang lain. Suku ini itu suku pada aku, gitu. Nah, kalau sudah berpikir dulu saya begitu, oh kayak gini yang Mbah Haukin. Udah tahu aku. 2009 tahu Haukin, belajar kurang lebih 2009, 2010, 2011 sudah selesai. 2012 saya udah kaget. Kamu kok udah jadi toke? Udah punya showroom? Nah, udah tahu lokasi level kesadaran susah ngapain di situ. Sampai sekarang. Itu namanya radikal subjektif. Aku ya gini modelnya. Pada aku itu ada alam tampak. Pada alam tampak itu kan ada tubuh, ada keluarga, itu kan di sini. Nah, itu pada aku. Pada aku juga selain alam tampak, juga ada alam tak tampak. Nah, kayak gini kan. Sama Hawking modelnya dibikin menakutkan. Dia bikin gini, orang nggak paham, orang Indonesia baca model. Dibikin kayak gini Hawking. Nggak mudeng dia. Nggak mudeng. Nggak pernah baca buku. Tahu-tahu dikasih model yang kayak gini. Ya, apa paham? Nah, kalau dikasih model begini mulai agak paham nih. Oh, yang pelangi itu kan namanya konteks akunya. Yang ini konteks aku. Ini namanya konteks keakuan. Setiap konteks itu punya medan. Medannya itu nanti muncul di alam sini gitu. Munculnya di mana? Ya di mana-mana. Bisa muncul di tubuh, itu medan dari posisi aku. Di keluarga, di suku, terus gitu. Nah, itu namanya radikal subjektif. Dari sini dulu itu doa, kalau sainsnya kayak gini, insya Allah nggak miskin udah. Nggak miskin. Karena semua alam tampak, semua alam tak tampak itu adalah alam pada aku. Jadi kalau ada apa-apa di alam tak tampak itu ya itu kerjaannya aku itu. Mau nggak berpikir kayak gitu? Namanya radikal subjektif. Namanya radikal subjektif. Seperti itu. Radikal subjektif. Jadi nggak ada yang lain. Nah, itu baru namanya pasrah. Tapi itu baru pasrah dimensi ke-6. Belum ada Tuhan di sini. Tuhan belum muncul di model ini gitu. Sebenarnya teman-teman kalau paham ini aja udah cukup itu, udah paham model ini saja udah cukup. Udah cukup gitu. Baru pilih posisi aku. Nah, itu milih itu. Nah, kemampuan memilih itu. Nah, itu kan saya nggak bisa tahu kamu sehari ini kamu memilih di posisi berapa. Atau? Kamu bisa milih posisi aku, harusnya bisa. Kalau LOC, tergantung LOC perjalanannya. Tapi memang untuk bisa memahami bahwa
Sebenarnya aku itu hidup itu dengan model kayak gini itu nggak gampang loh. Karena sudah puluhan tahun aku itu hidup tanpa model, nggak jelas modelnya, nggak jelas dia modelnya, nggak tahu kategori gitu. Jadi hidup tanpa tanpa tahu paradigmanya, nah, itu persoalan tersendiri. Dan itu solusinya adalah ya mulai mengkategorikan seperti itu, ya kan? Di pondok saya juga sekarang itu tak kompori loh. Kamu jangan bilang ikhlas-ikhlas aja. Ikhlas itu gimana? Itu bukan perkara gampang, itu levelnya para wali kok mau ceramain di tukang kebun yang nggak ngerti ilmu apa-apa, sembarangan ini. Aja sembarang. Valia setengah mati kok tirakat untuk ikhlas ini malah sembarangan kita cerita ke orang-orang awam gitu. Nggak sembarang. Hawking aja meneliti 36 tahun itu PhD. Bukunya itu ya berapa ya koleksi buku Hawking itu? Kalau nggak salah 150.000 apa ya? Tuh, nggak bisa. Harus seperti itu. Saya dulu dalam keadaan terpuruk itu, ini gimana sih kehidupan ini aslinya? Saya mempertanyakan, kehidupan ini seperti apa sih sebenarnya? Gitu. Karena begini, dari kecil tuh dari SMP, saya sudah punya prinsip bahwa semua peristiwa dalam hidup itu adalah peristiwa dalam sistem. Tidak ada kok peristiwa di luar sistem. Itu diajarkan kita dari SMP. Ada sistemnya. Kalau tanpa sistem itu tidak mungkin ada kejadian, tapi tidak ada sistem yang mengatur peristiwa itu. Lah kok aku peristiwanya kok bangkrut ya? Peristiwanya kok bangkrut? Waktu itu gitu saya. Nah, tapi peristiwa bangkrut ini saya selalu pahami dalam kerangka linier. Nah itu teman-teman perlu terbiasa berparadigma linier dulu. Kayak gini, aku itu orang gitu. Itu saya udah tahu itu dari SMP. Jadi orang dulu gurunya itu selalu nasehatin. Bedanya orang awam sama orang intelek. Kalau orang awam itu nggak pernah ngerti teori, nggak pernah punya model dia tuh, ya kan? Dia nggak pernah punya paradigma. Itu kata guru biologi saya. Itulah yang membedakan sebenarnya antara yang intelek dengan yang awam. Ikut toh katanya Pak, hanya itu katanya. Oh gitu ya. Nggak ada yang lain, nggak ada. Orang awam tuh nggak punya konteks untuk membahasakan pengalaman. Jadi pokoknya ya ngalir aja. Gitu. Tapi nggak punya konteks untuk memahami pengalamannya. Satu-satunya konteks paling ya ikhlaskan saja. Wah, soro. Nah, waktu itu ya saya jatuh di pasar gitu. Hukum pasar itu ya kepastian. Lalu saya lihat model non-linearnya Hawking loh. Oke gini tuh modelnya hidup itu. Walah, itu dulu halaman 38 sampai 39 gitu. Walah, kalau kayak gini saya pindah ke sini aja kalau gitu. Dulu pas baca model itu udah mudeng saya. Kenapa? Karena model linear itu saya pahami dari SMP. Oh, ada yang baru tuh. Wah, nyesal saya. Padahal buku Hawking itu terbit tahun 95.
tapi nggak ada yang bawa ke Indonesia. Akhirnya tahun 2016 saya Power Costa bawa ke Indonesia itu gara-gara saya nggak tahu model non linear, saya harus menderita. Coba kalau saya tahu dari dulu, wah nggak menderita. Karena bisa baca model non linear kan kayak gini. Dulu saya hanya senang lihat model ini, tapi kan orang tidak semua bisa baca model kan. Nah, ya namanya enggak. Ini model linier. S kecil. Ini model non linier. S besar. Dulu saya beli buku Hawking itu hanya karena kagum dengan pemodelannya. Malah teman saya, apa itu Bang ABC, merek kecap ya? Wes kecap mana? Kok kecap lagi sih? Kok kecap lagi yang disebut-sebut? Nah, teman-teman harus tidak, pokoknya harus ngomong model ini itu harus lancar. Nggak boleh nggak lancar. Seluruh buku Hawking itu kalau nggak paham model ini, oh udah selesai bola-bola itu. Ini karya doktoral ini, disertasi ini. Ini bukan merek kecap atau merek batu baterai ABC. Gitu. Itu masih ada yang Nuni itu. Ya, dulu saya terangkan ini paling sulit model ini. Saya selalu tes orang, kamu bisa nggak baca model ini? Nggak bisa, wes nggak tahu kamu Hawking berarti. Karena tergantung di model ini. Apa sih model-model itu? Foto dari kenyataan, di foto. Nah, fotonya aja nggak tahu. Padahal setiap hari akunya itu hidup dalam kenyataan, tapi nggak bisa tahu foto kenyataan gitu. Senang sekali saya. Makanya waktu itu pas uang saya udah banyak, saya kepingin buku Hawking itu beredar di Indonesia. Ya saya beli, bayar lisensinya. Gitu. Saking kepinginnya loh, kamu nggak perlu susah loh. Karena ternyata susah itu ada lokasi kesadarannya. Lah ngapain kamu di situ? Dari situ saya pikir dulu itu kalau saya ngomong kayak gitu sama orang kita, nanti banyak yang beli buku malah bangkrut saya. Gara-gara ngajarin model ini. Aduh, soro-soro. Malah ini tanyain Siti Jenar di mana, ngapain sih kamu tanya-tanya Siti Jenar, ya Allah. Tapi itu yang dari Alvin itu bahasa Inggris. Iya, itu dulu saya baca dulu versi bahasa Inggrisnya. Kemudian yang beredar 2017 tuh bahasa Indonesia yang ini. Ini Mas Boy tahu ini, dia yang packing dulu. Jadi harus paham cara membaca model. Ini saya udah berapa tahun tuh ngajar model ini, ya nggak habis-habis sampai sekarang. Dari tahun 2017 sampai sekarang. Hanya karena paham model ini. Model ini ngomongin apa sih? Itu ngomongin soal posisi aku. Tapi bukunya nggak ngomong begitu. Ya, nggak ngomong kayak gitu. Ini Kopdar 25 kota dulu, hanya mau ngebahas model ini. Cuma pertanyaan-pertanyaan kita tuh, masyarakat kita itu memang nggak pernah tertib. Bahwa saya ini sarjana posisi aku gitu loh. Harus gitu. Bahwa saya ini lagi menjadi mahasiswa posisi aku. Harus gitu cara berpikirnya sehari-hari. Jadi jangan sembarangan mengambil posisi. Posisi keilmuan tuh harus jelas. Posisi keilmuan. Kan model ini itu dibuat
Ya, asumsinya aku itu orang apa bukan? Kalau orang, maka aku itu berarti terkurung di dunia ini kan. Kalau terkurung di dunia, maka aku itu hanya akan mengalami tarikan dorongan dari luar. Kan gitu, kayak gini. Gitu cara bacanya itu. Itu. Jadi kalau akunya itu orang ini, maka aku itu hanya bertahan hidup di sini itu. Apa bahasa Inggrisnya bertahan hidup? Adaptif, survive. Cara Jawane rebutan. Rebutan. Rebutan hutan, rebutan kekuasaan. Ya. Pasti aku itu rebutan. Dan sesungguhnya satu aku itu pasti kalah karena dia akan melawan semua kan. Nah, di situ orang kemudian putus asa. Karena posisi spiritualnya sudah es kecil. Maka dia sadar dirinya itu orang, posisi filosofisnya aku orang. Kalau sudah jadi orang, maka posisi psikologisnya aku harus rebutan hidup ini. Ya, tuh. Tinggal yang diperebutkan apa? Ya terserah. Bisa kalau anggota DPR kursi, kalau sarjana ya rebutan PNS, rebutan dia, rebutan itu, rebutan. Akhirnya kalau aku itu orang, Tuhan tuh kejamnya itu. Jadi Tuhan tuh kayak event organizer, MMA, suruh masoring, rebutan aja kalian. Kan gitu berarti kehidupan ini disuruh rebutan. Nanti tinggal cara rebutannya dibikin halus. Harus pakai ijazah. Udah, yang nggak ada ijazah nggak boleh rebutan gitu. Itu kan kejam sekali Tuhan kalau kehidupan didasarkan pada psikologi rebutan. Dan itulah psikologi pertama. Aku itu ketika dia menjadi orang gitu. Psikologi rebutan. Tapi pertanyaannya apakah kehidupan itu memang seperti itu kenyataannya? Enggak. Kalau kenyataan hukum kehidupan itu adalah rebutan kayak gini, Tuhan itu sadisnya. Dan kalau memang hukum kehidupan itu rebutan, maka sebenarnya yang bunuh diri itu yang cerdas. Lu ya cerdas itu. Ngapain aku rebutan? Mendingan mati. Karena pasti kalah. Sudah dapat, pasti direbut lagi kan. Sudah dapat, pasti direbut lagi sama yang lain. Maka solusinya adalah bunuh diri lah, itu yang pintar tuh, bunuh diri. Makanya orang-orang yang cerdas sekali melihat dunia kayak gini, ini sebenarnya ini kalau betul-betul mencintai manusia, bunuh diri aja. Biar apa? Biar berkurang yang rebutan. Kan kayak gitu logikanya kan. Gitu Mas Imam. Begitu. Biar berkurang yang rebutan. Seperti itu. Jadi jomblo itu solusi. Biar di dunia ini nggak nambah yang rebutan gitu. Mau kayak gitu. Berterima kasih pada jomblo. Berterima kasih karena kalau jomblo ini beraksi, yang rebutan nambah lagi. Yang rebutan nambah lagi. Orang barat kan begitu. Saking pintarnya dengan linier gitu. Wah, ini harus jomblo ini solusinya untuk mengurangi angka kemiskinan. Pandemi lagi aja, wes. Ya, karena memang dan nyatanya gitu kok.
orang-orang itu menghayati, aku itu menghayati hidup di dunia ini rebutan kok. Ya toh, paijo paiman, rakerjo ramangan. Nah, karena ini posisi psikologis. Inilah yang disebut dengan mental kelangkaan. Apa scarcity gitu ya, scarcity mindset. Kenapa lah? Memang kalau aku orang ini, maka saya harus rebutan kan untuk dapat penghasilan di sini kan. Saya harus rebutan. Kan begitu cara membaca kenyataan nih. Masalahnya ini ya yang diperebutkan ini terbatas. Nah terus gimana ya? Berarti overpopulasi gitu. Ya sudah nggak kebagian. Yang nggak bisa rebutan itulah yang kemudian ditanggulangi oleh secara politis. Ditanggulangi secara politik. Yang nggak bisa rebutan karena pemerintah sudah membuat syarat kalau mau rebutan itu minimal S1. Nah, itu baru. Yang nggak S1 nggak dapat. Sudah diatur. Ya, jadi malam ini jomblo dapat poin. Dapat poin istimewa karena tidak menambah yang rebutan gitu. Gitu. Seperti itu. Hanya itu konsekuensi daripada kalau aku itu menjadi orang gitu. Mengerikan. Mengerikan. Ya kan? Dan itu mental semacam itu sudah terlatih. Aku itu sudah dilatih di sini untuk hidup dengan posisi seperti itu. Dengan psikologi rebutan itu sudah terlatih. Nah, makanya belajar kesadaran itu adalah melepaskan aku dari hasil latihan puluhan tahun. Nah, selesai. Jadi dia harus dilepaskan. Makanya sebenarnya itu orang ateis itu hal yang cerdas. Ini bukan promosi ateis ya. Tapi memang harusnya begitu. Kalau memang aku itu orang, harus ateis. Kenapa lah? Memang begini, Tuhan tuh kejamnya gitu. Mendingan nggak usah ada aja. Karena kalau sekalinya ada kejam, bikin aturan kayak begini gitu. Coba kenapa saya nggak lahir dari HB10? Sehingga lahir saya nggak usah rebutan. Kenapa? Kalau sudah punya keraton, namanya GBPH Aswar Mangkudirejo misalnya. Nah ini, tapi kan tidak mungkin semua anaknya sultan. Jadi kalau aku itu orang itu dunia ini kacau. Hidup kombungo. Wah, wah ini soal jomblo ini. Nah, hidup kombungo. Soalnya kepala Sakombungo masih jomblo. Wah, Bang Abdul ini ya. Samuna hidup kombungo. Inggir Pak Kades ini. Nah, saya dulu hidup dengan pemahaman memang harus rebutan. Syarat rebutan itu ya pintar. Makanya jangan pacar-pacaran. Kamu pacar-pacaran gak bisa rebutan kan. Syarat rebutan itu harus pintar. Belajar aja dulu. Kenapa? Syaratnya rebutan kok itu. Itulah yang disebut dalam pelajaran biologi sebagai survival to fittest. Punyanya siapa? Charles Darwin. Wah, gimana belajar biologi kok hanya hafal-hafal? Itu namanya prinsip survival to fittest. Ya, siapa yang mampu bertahan, nah dia yang paling lama hidup. Siapa yang kuat rebutan, dialah yang paling lama hidup gitu. Yang nggak kuat rebutan, ya sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Itu dulu diajarkan di SMP. Jadi gimana biar sukses? Rebut itu dengan kecerdasan. Oh gitu ya, iya.
Oh ya udah, makanya sejak saat itu saya rajin belajar biar bisa rebutan gitu. Dan benar, akhirnya bisa dapat beasiswa rebutan terus. Oh. rebutan, rebutan terbukti. Nah, ini seharusnya itu dari SMP anak-anak udah tahu bahwa di dunia ini itu kamu itu rebutan loh. Jadi habisin saja waktumu di TikTok. Kebagian kamu nanti. Harusnya gitu. Gak kebagian kamu. Menakutkan ini. Ini dari SMP kita kelas 1 langsung diajarin prinsip survival to fittest itu. Semua harus memperebutkan sumber daya terbatas. Masa kok sudah SMA belum tahu teori survival to fittest? Harus tahu. Ya, gini kan survival to fittest. Evolusi dengan cakar berdarah gitu. Fittest. Ini pelajaran SMP kelas 1, catur ulang 1. Teorinya Darwin seperti itu. Yang bertahan hidup itu adalah yang mampu rebutan. Siapa yang kuat rebutan, dia yang menang gitu. Nah tuh, Pak Margono kan sarjana biologi. Ya. Yang kuat yang menang, betul. Yang kuat rebutan itu yang menang. Ya, di Indonesia ini gampang kok. Kalau mau hidup pintar dikit aja, udah sukses itu. Kenapa yang lain banyak yang nggak pintar? Oh gimana mau pintar baca aja nggak ini? Ya, bayangin. Indonesia nggak, persaingannya itu lemah. Persaingan lemah. Tuh, hukum seleksi alam. Pak Sunardi juga, orang biologi tahu itu. Anak SMP harusnya udah tahu itu. Harus udah tahu. Yang dapat uangnya, yang merebut juara. Kan gitu dulu. Begini ya, cara hidup di dunia. Itulah yang membedakan, kalau di SD saya nggak ngerti. Nggak ngerti apa-apa, ternyata harus rebutan. Oh iya, ayo rebutan kalau gitu. Rebutan. Oh, tahu tapi baru paham. Allah Akbar. Makanya dulu saya ya harus mau nggak mau, capek memang. Harus pintar. Harus pintar. Lalu muncul teori kepintaran itu adalah warisan. Nah, kalau yang nggak pintar berarti dari sononya memang, wah itu bikin hancur lagi kan. Teori teori warisan, kecerdasan itu warisan. Nice. Jadi kalau nggak pintar itu ya sudah. Berarti nggak akan bisa rebutan dia. Sampai tahun 2009 tuh saya masih menghayati kayak begitu. Makanya dulu ya nabung gitu ya. Karena itu buat modal rebutan. Nah, kayak teman saya, uang kiriman dari orang tua kalau dipakai buat pacaran, wah gimana gitu. Udah jelas itu. Karena Anda tahu sains. Padahal kan itu kita modal itu dikasih untuk menambah kekuatan. Jangan menambah beban. Baru dikasih uang 2 juta, udah pergi nikah lah. Bertambah bebanmu. Makin susah kamu rebutan. Itu menurut saya tidak ilmiah berpikirnya. Gitu. Kok bisa loh? Belum ada penghasilan. Sudah nikah, kredit motor. Nambah beban ini. Kalau secara logika, kalau nambah beban, kamu semakin susah untuk rebutan. Contoh, anakmu sakit. Nah, kamu nggak bisa kerja. Nah, mati nanti lama-lama itu. Itu dulu saya begitu berpikirnya sebelum tahun 2009. Oh, jadi saya ketat. Nggak bisa ini ilmiah kok. Makanya saya dulu waktu satu kos sama teman saya itu, sampai saya nggak tepuk-tepuk jidat. Kok ada sih orang kayak gini? Dikirimin uang bulanan dipakai buat pacaran, kan nambah beban. Sementara saya orang jalan dekat-dekat.
Jangan nambah bebanku ya. Karena untuk rebutan hanya dengan satu orang ini aja akunya berat. Apalagi kamu nambah kamu lagi 1 tahun menikah nambah anak 2. Waduh, ini gimana nanti rebutannya ini? Baru nanti yang menjadi beban tuh laki-laki kan gitu. Wah nggak mau aku wes. Nggak mau, ini mana bahaya ini hidup ini. Seperti itu. Ya akhirnya kan mendingan jomblo. Oh itu udah cerdas banget itu. Langsung tanya aja yang sudah menikah nyesel. Karena beban rebutannya berat dia. Jasa murah gitu. Ayah menikah membuka pintu rezeki itu kan bagi yang non linier. Bagi yang linier tidak masuk akal itu. Ya kan? Tidak masuk akal. Indonesia indah mau bangkrut ke negara kalau suruh nikah. Ya, itu kan dia harus benar modelnya. Nah, 2009 saya baca lagi itu, salah ini. Kalau yang ini model untuk mesin ini, bukan untuk orang, bukan untuk aku, model mesin. Namanya mesin itu kan apa? Dunia. Kalau bahasa mereka fotoka dia tuh. Pengkondisian maka ya linier. Fotoka bukan katoka dia. Saya tahu ini, wah, ini buku yang ku cari-cari seumur hidup ini. Saya pelajari lah. Tahu aku udah tahu udah. Nah, kalau dia modelnya non linier, akunya itu kan seperti ini. Ini alam tanpa, yang nggak rebutan. Nggak ada rebutan, wong akunya di melampaui kok. Nggak ada. Aku mau rebutan sama siapa? Nggak ada. Nah, ini yang disebut dengan mental kelimpahan. Kalau bahasa Inggrisnya abundance. Itu aja. Abundance wes ono wae. Berarti kenapa non linear itu dia mental kelimpahan? Karena alam tampak, alam tampak itu alam pada aku. Nggak ada saingan, saya nggak ada lawan. Kenapa? Ya akunya dari alam ruh bukan orang. Lalu hadir di sini untuk menyempurnakan kemanusiaannya. Maka dia akan hadir untuk mengevolusikan kemanusiaan. Entah dia ada ijazah, entah enggak. Sama aja, aku hadir untuk mengevolusikan kemanusiaanku. Itu. Nah, ini kata-kata Bang Abu. Daripada nikah, lebih baik tanam semangka supaya ringan beban akunya. Ini Bang Abdul kayaknya nyindir terus Pak Des ini, kepala desa. Soalnya kepala desa kemarin baru panen semangka. Babnya seru malam ini jomblo. Loh. Abudance bukan ambulance, wah. Aduh. Mana sih Mas Imam kok sampai ambulance? Nah itu datang Pak Kadesnya nyindir terus. Nyindir terus. Jadi mau nggak mau tuh harus berganti model. Harus berganti model. Wow, ketika mau pindah model tidak gampang karena akunya itu sudah mendarah daging dengan model aku orang. Makanya kalau bahasa Quran itu aku itu tidak bisa keluar dari sini. Kenapa? Sudah di training. Sudah di training, dia harus ditalkin dia baru bisa keluar. Ditalkin itu diberi konteks baru kan sebenarnya. Ditalkin itu
diberi konteks baru agar bisa keluar dari konteks lama. Bahasa Hawking, rekontekstualisasi. Akunya itu diberi konteks baru. Di Talqin itu kan kita menerima konteks itu. Kadang-kadang kita juga nggak mengerti, mentang-mentang pakai bahasa Arab, ya kan? Oh, di Talqin, kamu tahu? Nggak tahu. Diberi konteks. Akunya itu diberi konteks baru. Tergantung yang talqin konteksnya apa. Kalau kita orang Toriko itu kan ya konteksnya la ilaha illallah, bahwa aku hidup ini mengekspresikan kehadiran Allah. Ah, itu harus duduk di konteks itu. Nah, karena kita nggak ngerti bahwa talqin itu adalah suatu proses rekontekstualisasi, ya meskipun sudah ditalqin kita masih belum ngerti. Karena amalia itu tidak dicarikan ilmiah. Tapi sebenarnya ya, saya dulu tahun 2009 ini juga gitu. Itu dulu sudah membaca Kapita Selecta. Konteks ini kan kalau bahasanya itu dia frekuensi, ya kan sama aja itu kan. Bahasa lain frekuensi itu satu konteks. Jadi kalau frekuensi 10,5 ya ya itu kan artinya konteks. Ya kamu di situ di frekuensi itu, jangan pindah-pindah. Saya 2009 tuh udah baca oh ya ini namanya frekuensi itu, siapapun yang di situ dapat beritanya begitu. Karena itu adalah suatu konteks frekuensi. Jadi memang agama ini itu nggak bisa dipahami tanpa ilmu. Harus berilmu. Harus berilmu. Seperti itu. Jadi harus sama konteks gitu. Dari situlah kemudian tuh muncul orang tuh bisa, untung aku ditalkin sama guruku. Kalau enggak, kan tidak berubah akunya. Itu sesuatu yang personal gitu. Hubungannya itu adalah hubungan konteks. Jadi guru murid itu dalam konteks yang sama. Bedanya hanya soal siapa yang ditalkin, siapa yang menalkin. Tetapi yang ditalkin maupun yang menalkin itu pada konteks yang sama. Kan gitu kalau pemahaman ilmiahnya. Jadi dia apa namanya? Bukan sosok, dia frekuensi, dia konteks gitu. Siapa yang murid? Yang ditalkin dulu siapa gitu. Siapa yang guru? Ya, yang memberi talkin. Itu toh. Tapi konteksnya sama. Kan gitu mesti dipahaminya tuh. Jadi harus tahu bahwa saya ini dulu menerima talkin. Jangan pura-pura. Wah, ini kok sudah satu konteks, berarti aku guru lah. Konyol juga itu. Nah dulu yang ditalkin siapa? Ya harus tahu. Harus tahu. Tahu diri, pandai betul. Siapa dulu yang menalkin? Siapa yang ditalkin? Itu aja sebenarnya. Tapi kalau soal konteks, itu konteksnya sama. Nah, kalau beda berarti lain frekuensi. Ya, kan? Nah, jadi hubungannya itu adalah hubungan konteks, hubungan frekuensi. Itu ilmiahnya. Nah, baru kita berlatih untuk selalu di frekuensi itu, untuk selalu di konteks itu. Metodenya macam-macam. Ada rabit, ada kirim-kirim Fatihah. Itu dalam rangka untuk di konteks itu. Gitu. Jadi kalau dipahaminya seperti itu, maka talqin itu bersifat melekat pada aku. Gitu. Karena apa? Konteksnya aku itu. Itu kalau dipahami secara ilmiah. Karena
antara S besar dan S kecil itu konteks yang berbeda. Nah, sama konteksnya. Maka kemudian tuh saya merumuskan ada 8 konteks besar untuk posisi aku gitu. 8 konteks. Tinggal pilih. D3 sampai D10. 8 konteks besar. Kayak gitu. Harus tahu. Setiap konteks itu harus tahu. Jadi bisa milih konteks untuk aku. Yang sudah ditalkin itu harus berkewajiban untuk selalu pada konteks di mana dia menerima talkin itu. Nggak boleh keluar dari situ. Jangan sampai kayak tulisan teman saya, nabinya di konteksnya apa, umatnya konteksnya apa. Nggak satu frekuensi, baru ngaku juga dia. Nggak bisa itu. Kayak tadi ada saya membaca tulisan, apakah nanti di surga itu yang diukur itu adalah konteks atau pengakuan kelompok? Wah, ya tuh. Konteks lah. Ya kan? Ya pasti konteks. Suatu konteks gitu. Karena nanti banyak yang mengaku-ngaku. Oh, tapi diperiksa konteksnya kan. Apakah pada konteksmu ada apa namanya itu kalau di ada unsur-unsur yang khas ya. Ada nilai-nilai. Sama enggak nilai-nilainya? Apa kalau di komputer itu ada apa namanya? Produk key-nya itu loh, kunci utamanya gitu. Kan yang diperiksa konteksnya itu. Udah kita ini udah ngaku ini ternyata lain konteks. Wah, itu celaka itu. Dulu pernah teman saya nulis gitu. Itu jangan merasa sudah beragama, jangan-jangan tuh lain konteksmu gitu. Konteksmu lain. Tidak sama, hanya mengaku-ngaku. Ngeri itu. Mati konyol kita kalau makanya konteks tuh harus diukur. Harus diukur. Seperti itu. Harus diukur konteks. Itu Hawking itu pekerjaannya itu memberikan, oh aku mau di sini, aku mau di sini, jangan ngaku-ngaku. Ya kira-kira gitu ya, kira-kira gitu. Nah, jangan lupa itu kalau bisa ya. Saya itu sudah menghancurkan berapa buku Power Force gitu. Saya baca sampai hancur. Jangan sampai masih ada yang tidak saya mengerti. Saya baca. Saya belum punya bukunya, beli. Nah, beli. Belum punya bukunya kok. Ya beli dulu baru baca. Gimana bang, saya belum bisa baca ini. Kenapa? Belum punya buku. Allahu Akbar. Beli. Nabung. Buku Power Force itu udah 8 tahun di Indonesia. 6 tahun. Saya udah menghabiskan banyak itu yang hancur. Saya oret-oret. Tapi ya pemahaman mengenai kausalitas itu paling penting gitu. Siapa yang belum punya buku Power Force? Beli. Belum cukup energinya buat beli bukunya. Tak nabung. Sudah 8 tahun. Sekarang lebih murah malah. 150. Kalau dulu saya jual 400. Gak ada alasan, guys. Nabung. Anggaran buat main COC turunin dulu. Buat beli buku. Nah, lalu ikutin beda bukunya. Pelan-pelan. Masa sih nggak bisa hatamin satu buku, ya Allah. Sampai bisa ngajarin satu buku gitu.
Oh, saya udah tahu bisa ngajarin satu buku. Harus gitu. Pakai gaya belajar di pondok sampai hatam satu kitab gitu, sampai bisa ngajar. Jangan saya udah baca Bang lah terus ngajar udah bisa belum? Baca lagi sampai bisa ngajar. Harus gitu. Jangan baca atau sampai bisa ngajar. Coba masa nggak bisa hatamin satu buku power force gitu sampai ngajar gitu. Coba. Jajal. Dulu yang ikut MT dulu itu, saya suruh nerangin model ini di hadapan saya sambil saya rotan kalau salah. Dulu ada yang nuni itu. Salah mengucap selesai. Salah mengucap selesai. Salah mengucap. Sampai bisa ngajar. Apa satu kitab pun nggak bisa dikuasai sampai ngajar. 3 tahun. Seperti itu. Karena nanti bisa milih konteks tuh kalau sudah diilmui. Kalau belum diilmui nggak bisa. Bisa milih konteks. Bisa milih konteks tuh kalau sudah diilmui. Dan kita membutuhkan pokoknya 10.000 orang yang ngajarin buku Power Force gitu. 10.000, ayo. Sampai hatam. Sampai hatam. Oke, saya kira itu ya untuk malam ini. Bahwa kepasrahan itu pada akhirnya mengungkapkan kebenaran tentang aku gitu. Kebenaran tentang aku. Dan ada banyak posisi. Jadi sebenarnya kalau orang ribut itu kan beda posisi akunya aja kan. Sudah beda posisi akunya debat juga lah. Ngapain? Sudah beda konteks kok, sudah nggak sama. Ngapain? Dan kita untuk menertibkan pemikiran bahwa ternyata yang harus aku lakukan itu adalah mengubah konteks duduknya aku. Itu aja coba. Nggak usah mikir macam-macam. Ya saya dulu belajarnya itu toh. Enggak belajar yang lain. Tapi setelah tahu ini jadi yang lain gampang. Ini kan duduknya akunya di D4. Tahu. Ini kan D5 tahu aja. D6 tahu. Gampang. Kenapa? Loh, itu duduknya akunya di situ. Saya juga bisa ke situ kok. Seperti itu. Saya kira itu untuk pembacaan bukunya ya.